Halo, shalom Minang, teman-teman semua. Melalui video ini, saya akan menunjukkan cara menyanggul rambut sederhana ala Mama Ganti yang biasanya saya pakai, saya gunakan di saat saya ikut pelayanan bersama suami saya. Karena kan kalau sebagai saya itu istri pendeta harus rambut harus disanggul, harus rapi gitu. Jadi saya pertama kali belajar sanggul itu waktu pelayanan di HKBP Tomang Barat. Ada Inang sahabat saya, Nyonya Sirait baru Panjaitan, Inang Olin pertama kali bilang begini ke saya pada waktu itu, Inang Gandhi, Inang kan kalau ke mana-mana kan rambut disanggul, ada acara disanggul, ada pesta, ada martupol, ada apapun, Inang biasanya kan rajin sanggul, biar sanggulnya beda-beda biar lebih bagus, kelihatan bagus. Inang belajar sanggul. Akhirnya saya belajarnya dari Inang Olin. Pertama kali diajarilah saat itu cara yang sanggul sederhana, cara menyanggul rambut tanpa harus disasak. Maksudnya disasak, tetap disasak, tapi tidak disasak seperti harus seluruhnya gitu. Jadi saya diajari bagaimana cara menyanggul rambut seperti itu. Nah, jadi sekarang saya akan mereview alat-alat yang biasanya saya gunakan sebagai sahabat saya untuk sanggulan. Yaitu yang pertama, yang paling penting itu adalah hairspray. Hairspray yang sudah sangat-sangat cocok dan benar-benar saya bersahabat dengan saya. Hairspray itu kan biasanya ada kadang nggak cocok. Orang merasa pusing, pening kepala untuk memakainya karena ada efek-efek dari hairspray tersebut bisa bikin kepala cenak-cenut gitulah. Jadi saya sesudah beberapa 12 tahun 12 tahun sebagai istri pendeta, saya melihat gitu, meneliti hairspray yang benar-benar cocok sama saya itu sampai yang sudah saya pakai sampai sekarang itu, yaitu ini yang mereknya Good. Good itu ada dua warna ya kalau nggak salah, ungu dan biru, dan saya lebih menyukai yang biru ini. Ini Good, hairspraynya itu kuat ke rambut kita, dan itu gampang dicuci dan tidak sakit kepala, tidak pusing. Dan satu lagi merek yang saya sangat suka itu yaitu Barbara hairspray. Ini juga dia kuat tetapi tidak membuat pusing kepala, aromanya tidak bikin pening lah gitu ya. Jadi dia cocok untuk saya. Nah, beberapa bulan yang lalu saya kan kebetulan kehabisan hairspray, terus Inang Sintua J Sidauru Sinaga, Inang Ivo ngasih yang ini ke saya, kebetulan dibilang ada punya saya yang ini Inang gitu. Nah, setelah saya coba, ini tidak jauh beda dengan Barbara. Jadi dia hairspraynya membuat rambut kuat, rapi gitu, tetapi tidak pusing gitu. Jadi enak dipakai, dia ringan gitu ya. Itu untuk hairspray. Jadi hairspray yang tiga ini menjadi hairspray yang jadi sahabat saya, kemana-mana harus ada ya. Nah, yang berikutnya adalah jepit buaya. Jepit buaya ini tadinya ada 6, tapi tahu kemana 2 lagi, tinggal 4. Jepit buaya itu digunakan untuk memparting rambut. Nah, ini penting juga karena untuk mensanggul itu harus ada parting ya, kita parting rambut kita. Yang berikutnya adalah tusuk konde. Tusuk konde saya itu biasanya saya suka yang model tusuk, dan kadang saya pakai yang model sirkam. Nah, kalau tusuk konde itu kan ada bermacam-macam itu ya, ada jenisnya, mulai dari kualitas, harga, itu tergantung selera kita. Warna, model, itu tergantung mana yang kita nyaman, mana yang kita sukai makanya. Itu untuk menghias rambut nanti hasil sanggulannya. Nah, berikutnya adalah hair clip. Nah, ini supaya lebih murah harganya kita beli yang satu kotak. Satu kotak itu biasanya 10 ikat begini, ada 10 atau 15 ya, saya lupa. Ada jenisnya sih, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, tergantung besar kotaknya gitu aja. Jadi hair clip itu sangat penting. Hair clip jepit rambut. Nah, yang berikutnya adalah yang penting itu adalah sanggulnya. Sanggul. Nah, sanggul itu ada bermacam-macam.
Saya biasanya kalau ada beberapa sanggul yang sudah nggak pernah dipakai, saya bentuk jadi hiasan rambut sanggul saya. Nah, yang ini adalah sanggul kosong. Tadinya di sini ada apa namanya ya, sirkam, tapi saya copot. Jadi ini sanggul kosong yang saya gunakan untuk di dalam nanti. Jadi seakan-akan nanti rambut saya itu disasak gitu ya. Ini dipakai sanggul ini, dan ini untuk menutup ketidaksempurnaan dari hasil sanggulnya nanti. Jadi ada hiasannya. Ini ada yang bentuk lonjong, bentuk bulan sabit, ada yang bentuk seperti anti nyamuk. Kalau Inang Olin bilang ini sanggul anti nyamuk. Jadi sampai sekarang saya kalau misalnya mau pergi beli sanggul, saya selalu bilang ada sanggul anti nyamuk. Dan beberapa orang, dan pastinya yang penjualnya nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya setiap saya mau beli, saya selalu bawa contoh. Ini namanya sanggul anti nyamuk. Ya, jadi, nah yang berikutnya adalah tadi sisir sasak. Ini sisir sasak ini penting. Nah, ini sisir sasak itu ada bermacam-macam. Ada dia yang ininya tajam, jadi sakit kalau dipakai. Nah, kalau untuk yang nggak sakit itu adalah bahannya dari gading. Ini dia tebal, terus di sininya nggak ngegigit rambut dia, jadi pada saat kita mensasak dia nggak sakit ya. Dia bahannya gading, lebih tebal, lebih enak dipakai, harganya juga lebih bagus. Nah, yang berikutnya adalah karet, berbagai macam jenis karet. Kita itu tergantung nyamannya aja, mau yang tebal, mau yang tipis, mau yang bagaimana, itu tergantung kita bahan karet. Sekarang kita mulai untuk membuat sanggulnya ya. Buka dulu. Nah, sebelum kita rapikan dulu rambutnya. Rambut kita rapikan, terus kita buat parting menjadi parting 3. 1 poninya kita parting, kita jepit pakai jepit buaya. Terus yang ini kita parting lagi menjadi ke yang kedua, begini ya. Kita parting dua begini. Nggak usah buru-buru, kita parting dulu pelan-pelan supaya dia hasilnya bagus, biar rapi. Nah, kita parting dua begini ya. Terus kita jepit pakai jepit buaya. Rambutnya kepanjangan. Terus yang terakhir ini, parting yang ketiga, kita ikat. Kita ikat. Karena rambutnya agak tebal, jadi karetnya harus 3. Ini kita rapikan dulu yang terakhir, parting ketiganya. Kita rapikan. Sudah rapi, kita ikatnya dengan cara digulung ya, dengan cara digulung. Nih, digulung seperti ini ya. Digulung nih, bisa ya kelihatannya digulung, kelihatan digulungnya seperti ini. Nah, setelah itu kita mulai masukkan sanggul yang kosong tadi, sanggul kosong. Ini ya, kita ambil sanggul kosong yang ini tadi, kita ambil sanggul kosong, kita buat ini, kita tempel ke sini, ke ini tadi yang kita gulung tadi ya. Kita jepit yang kuat agar tidak copot ya. Kita jepit sekeliling sanggulnya itu tadi, dan
kena menjepit rambut kita supaya dia kokoh, tidak copot. Jadi nah, kita sanggul begini. Kita pastikan semua bagian sisi sudah terjepit sama hairpin. Ini kita bisa melihat, merasakan, meraba sendiri bagian mana yang kira-kira belum terjepit ya. Nah, hasilnya begini ya teman-teman. Jadi sudah terjepit dengan rapi dan sudah yakin tidak akan copot ya. Kita tambah satu lagi kira-kira di sini supaya lebih kokoh. Nah, parting yang kedua tadi kita buka, kita rapikan begini ya. Kita rapikan dulu ya. Sesudah itu kita turunkan. Nah, jadi dia menutup sanggul yang kita tempel tadi kan, yang kita jepit. Kita pakai sisir sasak. Nah, kita rapikan sampai rapi begini, sampai dia menutup sanggul yang tadi. Begini ya. Begini. Nah, jadi kita bisa ngerasakan, bisa kita pakai tangan kita bisa merasakan apakah seluruh bagian dari itu tadi sanggul yang kita tempel lagi apakah sudah tertutup. Kita bisa merasakannya pakai tangan gini, pakai piring juga bisa. Nah, setelah itu ini kan ada sisanya nih ceritanya kan, kita gulung kita ikat, kita satukan begini, kita beginikan dulu, gulung, sudah. Nah, kita masukkan ke dalam. Tuh kan, setelah itu kita jepit pakai hairpin. Tuh, jadi dia karena dia udah masuk ke dalam, dia kokoh gitu. Tuh, kita jepit. Pakai hairpin, terserah deh bilangnya apa namanya ya. Pokoknya jepit lidi gitu. Saya sih bilangnya jepit lidi. Kalau misalnya mau nyuruh anak-anak, ambilin jepit lidi dong gitu. Nah, itu kalau sudah kira-kira udah ini, kita rapikan begini pakai sisir sasak. Jadi dia benar-benar susunan rambutnya rapi dan benar-benar menutupi itu tadi. Tuh. Nah, ini udah ya. Coba lihat sih begini, tertutup kan, rapikan. Jadi rambut yang di dalam tadi tidak kelihatan gini kan, tidak kelihatan. Nah, untuk menutupi ini kita ke poni dulu ya, ke poni. Nah, kalau poni ini, model sasak poni itu tergantung ke selera kita, pribadi kita. Ada orang yang suka poninya disasak model miring. Saya orangnya sebenarnya belum terlalu mahir, belum tamat untuk mensasak poni. Itu belum sampai sekarang belum bisa. Jadi saya lebih suka itu, dan sesuai dengan wajah saya lebih suka mengsasak poninya di bagian begini. Di bagian begini aja.
belakang. Nah, begini ya. Sudah. Nah, kita pakai hairspray dulu ya, supaya poninya kokoh, supaya dia rapi. Bootnya lagi ngamuk. Nih, hairspray yang ini, oke. Kita gini kan, udah, dia rapi kan. Nah, sekarang untuk kita rapikan begini, kita rapikan pakai sisir poninya. Nah, kalau poni itu tergantung selera ya teman-teman. Dia mau poni miring, mau poni sisir ke belakang, mau poni acak, ada kan gitu. Tapi kan kalau saya lebih suka yang begini poninya. Ya, ini ya, sudah. Sekarang untuk menutupi ketidaksempurnaan yang di bawah ini tadi, yang di belakang, kita pakai yang sanggul anti nyamuk. Ya, sanggul anti nyamuknya kita pakai. Nah, kalau saya ini kan model sanggul anti nyamuk kan panjang, ada 6 lingkaran gitu. Kalau saya satukan begini. Nah, udah saya satukan begini bentuknya, saya buat begini di belakang. Jadi dia benar-benar menutupi segala ketidaksempurnaan yang kita gulung-gulung tadi yang ada di belakang. Nah, kita ini, terus kita jepit pakai hairpin. Usahakan dia menjepit hairpinnya masuk ke dalam ya teman-teman. Tidak menonjol keluar, agar dia lebih rapi. Nah, agar itu ini. Nah, begini ketidaksempurnaannya akhirnya tertutup. Kita rapikan sedikit lagi. Kita tambah hairspraynya supaya dia kokoh. Ini hairspraynya kalau menurut saya pribadi, saya suka aromanya nggak keras, terus dia nggak membuat kepala saya pusing gitu. Karena biasanya kan kalau saya itu ikut sama suami, ikut pelayanan itu seharian. Nah, kalau seharian dengan rambut yang harus disanggul, yang harus pakai hairspray, kita kan harus mencari hairspray yang benar-benar nyaman kita pakai gitu. Jangan jadi hairspray ini. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi ketidaksempurnaannya sudah ditutup dengan si sanggul anti nyamuk tadi. Bisa ya kelihatannya ini ya. Sekarang untuk final touch kita gunakan tusuk konde. Nah, kita pakai di samping ini. Itu terserah kita ya. Ada yang suka makainya di tengah, ada yang sukanya pakai kiri kanan, ada yang sukanya begini atau begini, itu tergantung selera. Nah, saya suka pakai yang begini, jadi dia kiri kanan. Nah, begini. Jadi semuanya sudah beres. Itu sanggul sederhana, tapi bisa kita bisa kelihatan rapi dan elegan.
Jadi lumayan menghemat ke salon. Tapi kalau untuk hari-hari besar, biasanya kalau Natal, ada acara pasca atau apa, yang penting hari-hari besar ada acara di distrik atau apa, saya mau ke salon. Tapi kalau untuk hari Minggu Kak, mungkin kan setiap hari Minggu pergi ke salon, jadi kita harus belajar. Ya, jadi ini hasilnya. Sanggul sederhana ala Mama Gandhi. Nggak susah kan? Gampang. Ala bisa karena biasa. Itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Dah.